Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Anjay Pakei. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah klik tombol subscribe di channel Anjay Pakei. Karena channel Anjay Pakei sudah tembus 100 subscriber. Thank you very much. Tapi sebelumnya aku minta maaf kepada kalian selama bulan Oktober ini dari tanggal 1 sampai tanggal 10 belum bisa upload. Tanggal 9, tanggal 10 upload video nih. Yang pengen aku bahas itu tentang video yang sebelumnya, video G30 September atau PKI. Kenapa? Karena di video itu aku sudah bilang atau pernah mengatakan bahwasannya itu kita harus menjaga solidaritas atau saling menghargai, saling mengasihi, saling menghormati, menghargai antar agama, suku, bahasa, ras, dan sebagainya. Dan itu sudah terbukti. Sudah terbukti bahwa para mahasiswa Indonesia bersatu tanpa membeda-bedakan agama ya, tanpa membeda-bedakan suku, tanpa membeda-bedakan daerah. Mereka bersatu dengan satu tujuan, Indonesia makin jaya. Dan saya juga pernah mengatakan, mari kita bersatu melawan tikus-tikus berdasi yang tidak mempunyai akal dan budi. Dan itu juga terbukti sekarang, terutama pada tanggal 5 Oktober. Tikus-tikus berdasi makin merajalela di Indonesia. Jadi para mahasiswa dan khususnya para anak-anak barbar dari STM, mereka mendemo di depan gedung DPR. Tapi sayangnya tidak ada satupun DPR yang berani keluar. Itu tandanya apa, Pak? Apa Bu tandanya? Tandanya itu kalian pengecut. Dan yang paling gobloknya, yang bermasalah itu DPR, bukan polisi. Mengapa polisi ikut-ikutan? Malah polisi menyiksa mahasiswa. Bukannya polisi mengayomin rakyat. Ini yang buat rusuh bukan mahasiswa ataupun bukan anak STM, melainkan polisinya sendiri. Dari zaman Soekarno hingga abad seterusnya, tradisi demo itu sudah ada dari dulu. Sudah ada dari zaman Soekarno. Jadi jangan pernah pendemo itu dihalang-halangi. Ibaratnya kalian lagi lapar, terus mau makan, dan ternyata kalian dihalang-halangi oleh teman kalian. Apa yang kalian lakukan? Pasti kalian akan memberontak, akan marah. Seperti itu juga mahasiswa ketika mereka minta keadilan, akan tetapi polisi selalu ikut-ikutan. Tolong, yang dibasmi oleh mahasiswa itu bukan orang baik. Yang dikritik itu yang salah, makanya mau dibenarkan. Tapi apa buktinya? Pemerintah Indonesia santuy-santuy baik, mahasiswa kerem, STM kerem. Itu masih mahasiswa sama anak STM. Belum masuk tukang angkot, tukang becak, petani. Masih mahasiswa, kalian sudah terkepar. Sudah rakyat Indonesia miskin, banyak kekurangan, malah makin disiksa. Terutama petani. Petani gajinya sedikit, susah mengharapkan hidup dari hasil pertaniannya, malah makin kalian siksa. Bagaimana dengan nelayan yang jarang pulang ke rumah, siang malam mencari nafkah untuk keluarganya? Kalian malah buat seolah-olah mereka itu semakin tidak berdaya karena undang-undang yang kalian buat semena-mena. Kami, rakyat-rakyat biasa yang diwakili oleh mahasiswa dan anak-anak sekolah, datang ke depan gedung DPR hanya untuk satu tujuan, yaitu mempersatukan Indonesia. Kami datang baik-baik, tidak rusuh, akan tetapi kalian yang memulainya duluan. Indonesia bukan milik kalian saja,
kakek nenek kami juga seorang pahlawan. Indonesia bukan hak kalian saja. Indonesia ada hak kami juga. Karena bukan kakek nenek kalian saja yang pahlawan. Kakek nenek kami juga. Jadi, aku minta kepada kalian, Indonesia ini milik bersama. Bukan hanya milik pemerintah. Apa bedanya hidup di zaman VOC dengan zaman sekarang? Kalau teknik kalian untuk menyiksa rakyat, masih mending hidup di zaman VOC karena kita disiksa oleh penjajah. Daripada di zaman sekarang kita disiksa oleh pemerintah. Kita tertipu dengan tipu daya bahwasanya Indonesia akan semakin baik, semakin bagus, semakin canggih, semakin wow gitu ke depannya. Tapi apa? Indonesia emang sudah cantik. Panoramanya sudah cantik. Tapi percuma kalau pemerintahnya tetap tidak mempunyai akhlak yang mulia. Selalu buat masalah. Polisi yang menyiksa mahasiswa sampai berdarah-darah. Mahasiswa hanya bisa terdiam dan hanya membalas dengan lemparan batu saja. Ketika DPR kena gas air mata, seluruh rakyat kasihan melihatnya. Tetapi ketika mahasiswa terkena gas air mata, terkena petasan, terkena lemparan batu, atau terluka selama demo, DPR diam-diam saja di rumah. Yang penting makan uang rakyat Indonesia yang tidak punya daya dikarenakan undang-undangnya asal-asalan seenak jidat bapaknya. Demo mahasiswa melawan DPR sudah sering terjadi. Bukannya jerah, malah bikin ulah macam anak TK yang tidak bisa dibilangin. Jangan lupa subscribe. You know, you understand. DPR stupid.